Sambutan berikutnya adalah sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bapak Dr. Haji Anwar Habib MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Sigi bersama seluruh jajaran dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres. Yang saya hormati segenap rombongan saya, ada asisten 2, ada Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas PU, berdiri Pak Kadis Pertanian, kemudian Kepala Kaban Kesbang, ini. Kemudian Kepala Asisten 2, sekaligus Kepala Dinas Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah, beliau itu juga anggota KKJST. Tidak Kepala Dinas Perkebunan, ini mundur-mundur sedikit supaya ya kira-kira ya. Yang juga Kepala Dinas Perhubungan, yang Pak Ketua KKJST, yang saya cintai dan saya banggakan, orang tua kita Pak Parman yang luar biasa. Terima kasih Pak. Waktu saya diundang sama Ketua KKJST datang di sini, saya bilang siapa yang bikin itu? Beliau bilang Pak Parman yang inisiatif. Maka saya bilang saya akan ke sana, pergi lihat, karena memang tugas kita pemerintah itu sebetulnya memberi motivasi kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat berbuat, kita wajib datang memberikan dukungan. Semakin semangat, dan insya Allah kehadiran saya termasuk Pak Bupati di tempat ini menunjukkan komitmen kami yang sangat tinggi tentang bagaimana pentingnya pertanian bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Juga ada di sini sahabat saya, mantan Ketua DPRD Sigi, Pak Jamaludin. Ini yang bawa-bawa saya di Sigi nih waktu pilkada kemarin. Juga hadir di sini juga saya lupa tadi kasih kenal Kasat Pol PP. Ini Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Kalau biasanya laki-laki, sekarang perempuan jadi kasatnya, supaya kalau ada demo tidak suka anarkis. Yang saya hormati Bapak-bapak, muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap para warga masyarakat Kabupaten Sigi yang hadir pada sore hari ini. Saya sangat berbangga, bersyukur bisa berkumpul bersama kita semua, karena program pemerintah provinsi itu ada 9 berani, Bapak Ibu semuanya. 9 berani ini, yang pertama berani cerdas. Alhamdulillah kita sudah jalan. Bantuan beasiswa bagi mahasiswa kita yang kuliah. Kalau ada anak-anaknya Bapak Ibu semuanya yang belum terdaftar, silahkan sekarang daftar di kantor dinas pendidikan. Tadi saya tinggalkan kantor, saya tanda tangan sudah 7.300 orang mahasiswa yang terima beasiswa. Nah, target kita mudah-mudahan tahun ini bisa cukup sampai 50.000 mahasiswa. Jadi ini program Berani Cerdas yang kita kerjasama juga dengan Pak Bupati Sigi untuk mensarjanakan masyarakat Sulawesi Tengah. Itu tujuannya sebenarnya. Artinya kalau kita ini tidak sarjana Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi anak-anak kita ke depan, kalau dia tidak sarjana, mereka akan kesulitan untuk berhadapan dengan tuntutan zaman. Kira-kira begitu.
Kalau kita ini biar kita tidak kuliah, biar kita cukup tamat SD, SMP, tidak apa-apa Pak. Tapi 20-30 tahun yang akan datang yang rencananya Pak Prabowo Presiden kita 2045 itu kalau kualitas sumber daya manusianya tidak bagus, maka kita akan jadi penonton. Karena nanti ke depan di 2045 itu yang menanam bukan lagi manusia, yang memetik bukan lagi manusia, kerjanya manusia sudah diganti semua dengan robot. Nah, itu di bayangan hidup 2045 itu. Jadi oleh karena itu anak-anak kita harus kita bekali, karena mereka tidak lagi bekerja tapi mereka akan memerintah manusia-manusia besi. Itulah kenapa dibutuhkan sumber daya manusia yang baik di masa yang akan datang. Dan oleh karena itu kita pemerintah provinsi sekarang, bagi saya sebagai gubernur, melihat masa depan itu. Saya tidak mempersiapkan Sulawesi Tengah ini 5 tahun, tapi saya mempersiapkan Sulteng ini 20-30 tahun yang akan datang. Itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju. Kenapa Jepang habis dibom tahun 1945, itu Jepang rata dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Bahkan manusianya juga tinggal sedikit, jauh lebih terpuruk dari Indonesia saat itu. Tapi kemudian mereka bisa bangkit kembali. Apa rahasia mereka? Mereka mengutamakan sumber daya manusia. Pemerintah mereka menyekolahkan rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Thailand, dekat-dekat Singapura itu lebih luas Sigi. Lebih luas Sigi itu Singapura. Penduduknya juga lebih banyak Kabupaten Sigi. Tapi bayangkan negeri kecil itu bisa mengatur dunia. Bagaimana dulu sejarahnya? Dulu Perdana Menteri Singapura itu tidak bikin apa-apa. Dia hanya kasih sekolah semua rakyatnya ke luar negeri. Setelah mereka semua selesai, rakyatnya pulang, baru mereka bangun dia punya negara. Begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, kenapa berani cerdas ini hadir. Memang kalau untuk 2029 tidak kelihatan hasilnya Bapak Ibu, tapi nanti insya Allah saya yakin 2030, 2045 setengah penduduk Sulteng ini sarjana. Itu target kita. Bayangkan kalau 5 tahun ke depan saya target 250.000 sarjana 5 tahun sampai 2009. Kalau ada umur panjang, ada rezeki bisa 2 periode, berarti 500.000 rakyat Sulteng sarjana. Coba 500.000 Pak. Tambah lagi gubernur berikutnya 500.000, 1 juta sarjana. Kalau itu terjadi Pak, 2045 Sulteng benar-benar emas. Inilah, tapi jangan kita bilang, aduh Pak, kita tidak dapat juga itu yang Bapak cerita itu. Tidak usah kita dapat Bapak Ibu sekalian. Tapi ini cita-cita kita bersama untuk kebaikan negeri ini. Kemudian yang kedua namanya berani sehat. Nah, alhamdulillah kita juga sudah jalan. Bapak Ibu, kalau masih ada yang berobat di puskesmas, di rumah sakit, di mana saja masih dimintai bayaran, lapor sama Pak Bupati, lapor sama Gubernur. Nanti tanggal 17 Agustus nanti saya akan launching lapor Gubernur. Nah, nanti rakyat bisa bebas bicara apa saja di situ, lapor. Nah, nanti akan saya connect dengan Bupati. Kalau laporannya dari Sigi, langsung saya forward ke Bupati, supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi persoalan daerah ini. Jadi sekarang tidak ada lagi, kita sudah tanggung semua rakyat Sulawesi Tengah ini. Setiap bulan itu saya membayar rakyat Sulteng hampir 13 miliar setiap bulan. Membayar mereka yang tidak punya BPJS, yang menunggak BPJS-nya sakit pergi berobat.
itu dilayani oleh rumah sakit, tapi naginya ke saya, itu BPJS, Bapak Ibu, naginya ke bupati. Jadi ini upaya kita berani sehat. Dan sekarang juga alhamdulillah kita baru 6 bulan ini, salah satu penyakit mematikan di dunia itu adalah penyakit jantung. Nah, hampir sebagian besar kematian sekarang ini menurut kesehatan itu adalah penyakit jantung. Maka kami alhamdulillah 6 bulan ini jadi gubernur. Sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya sakit jantung, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Jakarta, harapan kita di Makassar dan sebagainya, tidak perlu. Sekarang bisa dioperasi di Undata sekarang ini. Mudah-mudahan jangan jantungan. Mudah-mudahan kalau mau tidak jantungan, ibu-ibu jangan pegang-pegang HP-nya bapak-bapak, supaya bapak-bapak tidak jantungan. Kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada lagi program Berani Lancar. Nah, itu tadi bilang Pak Bupati, saya programkan ini dari Kaluku Bulat tembus sampai di Gimpu aspal, supaya lancar ini daerah kita ini. Nanti yang lain-lainnya Bupati yang aspal, kira-kira begitu. Kemudian ada Berani, baru-baru ini kita mau buka jalan juga ini Bapak Ibu, menghubungkan Parigi dengan Sigi, nah, lewat Lemban Tongwa ya. Sausu kita buka supaya jangan, kalau kebun kopi longsor, ada alternatif lain lewat di Palolo. Nah, kemudian juga kita lagi kerjasama Pak Bupati dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk buka jalan dari Luwu Utara, Seko, di Kalamanta ya, untuk masuk di Sigi ini. Jadi kemudian juga kita punya program untuk menjadikan Sigi ini kawasan transmigrasi Bapak Ibu sekalian. Ini kemarin Menteri Transmigrasi berlebaran di sini, lebaran di Sigi. Saya bawa beliau lebaran di Sigi untuk membantu Sigi, karena Sigi ini adalah harapan Sulawesi Tengah. Jadi kita harus bantu. Jadi kalau Pak Parman mau berinvestasi di Sigi ini tidak salah Bapak, karena Sigi ini adalah penopang utama sebetulnya Kota Palu. Kota Palu itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada Sigi. Makanya Sigi ini harus kita perkuat, sehingga nanti orang Pak, nanti lihat ya, saya bilang sama Pak Bupati, Pak Bupati perbaiki ini Sigi. Nanti ke depan orang akan lebih menyingkir datang di Sigi. Coba lihat nanti suatu saat ya. Saya ini banyak pengalaman Pak. Dulu saya bilang sama orang Morowali, kamu tidak usah dekat-dekat bikin rumah di situ nanti. Kamu cari tempat yang jauh-jauh supaya kamu aman dan sebagainya. Ternyata belum saya meninggal kejadian itu. Jadi masyarakat sekarang cari tempat, ternyata mereka tidak suka di kota lagi bikin rumah dan sebagainya. Nah, saya bilang Bupati Sigi, perbaiki ini Sigi baik-baik, karena Sigi ini adalah tempat orang Palu nanti datang berlibur, datang karena kondisi Kota Palu misalnya yang sudah terlalu ramai dan sebagainya masih akan datang. Kayak saya bilang sama Bupati Sigi, kalau ada tanahnya yang kosong-kosong di sini kasih juga saya. Nah, biar kita berkebun juga di Sigi, ya. Sudah 3 kali saya minta ini. Nah, kalau tidak dapat saya minta sama Pak Parman nanti. Kemudian ada Berani Menyala. Nah, ini listrik, ya. Udah kita tahun ini akan dibangun PLTA Gumbasa. Nah, ini pembangkit listrik PLTA Bangga. Kurang lebih ada 3 yang mau dibangun di Sigi ini. Bangga IPA ya. Nah, Bangga IPA juga 1. Jadi ada kurang lebih hampir 900 megawatt dari Sigi ini nanti. Jadi luar biasa ini Sigi ini. Rezekinya Bupati ini memang luar biasa. Serak-serak basah juga dia punya suara tapi bahaya. Nah, kemudian ada Berani Berdering, Mbak Ibu, Bapak. Itu signal. Nah, kami sedang berusaha sekarang supaya semua desa di Sulteng ini ada signal.
supaya tidak susah kita hubungi masyarakat, bisa lapor gubernur, bisa lapor bupati. Sudah ada ya yang datang dari. Nah, alhamdulillah kita dorong, saya di mana-mana saya minta tolong Telkomsel semuanya untuk bangun BTS di sini supaya tidak ada lagi kesulitan, karena masih ada 600 desa tidak ada signal di Sulawesi Tengah ini. Kemudian ada Berani Panen Raya. Nah, ini yang hari ini kita laksanakan. Ini bagian dari, sebenarnya bukan soal Pak Parman, bukan soal berapa luas yang kita panen. Yang saya lihat ini adalah semangatnya. Oleh karena itu Pak Kadis Pertanian ini tolong dibantu Pak masyarakat petani kita untuk memanfaatkan lahan yang kosong untuk kita tanami ya. Nanti tolong kalau ada minta pupuk, minta apa ya, hubungi ini Kadis Pertanian ini. Kalau Kadis Perhubungan ini jangan minta sama Kadis Perhubungan, minta sama Kadis Pertanian, minta sama Kadis Perkebunan ya. Nah, kalau ketemu minta saja, minta pupuk, bilang kalau tidak dikasih saya lapor gubernur ya. Nah, kalau Pak Kadis kita ini, ketua KKJST kita ini Kadis Perhubungan, baru 6 bulan kami kerja. Kemarin sore kita dapat berita membahagiakan kita karena Bandara Sis Al Jufri ditetapkan menjadi bandara internasional. Nah, coba bayangkan itu. Kami kerja dengan Pak Kadis ini berapa lama kita kerja? 3 bulan Pak. Ini Pak Kadis tiap hari. Pak Kadis bagaimana urus cepat itu bandara? Saya mau tahun ini harus internasional. Alhamdulillah tadi malam dapat SK dari Menteri setelah kita usulkan 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu, sehingga kita sudah berstatus internasional. Nah, mudah-mudahan nanti haji sudah embarkasi sendiri di sini. Kemudian juga ada Berani Tangkap Banyak. Nah, ini perikanan darat. Kalau ada yang mau bikin perikanan air tawar, ini juga menjadi program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan. Kemudian ada Berani Berkah. Berani Berkah ini program untuk menjadikan Sulteng ini, masyarakat ini menjadi masyarakat religius dan masyarakat yang taat kepada hukum-hukum adat. Jadi religius dan taat pada kearifan lokal. Kalau ini kita, kenapa penting ini Bapak Ibu sekalian? Karena biar kita bangun apapun, kalau religius tidak bagus, kearifan lokal tidak bagus, tidak ada gunanya. Oleh karena itu kita berusaha, tapi kita juga harus sadar bahwa semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian terakhir ada namanya Berani Berintegritas. Kami akan terus berusaha pemerintah untuk melayani rakyat sebaik-baiknya. Itu tekad kami. Saya bilang sama semuanya, kalau saya ini Bapak Ibu, kalau mau ketemu saya jam 5 subuh saya sudah terima tamu. Saya ada masjid di samping rumah jabatan. Itu habis subuh silahkan datang, tidak usah janjian, datang saja, yang penting habis sholat subuh jam 5 subuh. Jadi begitu saya selesai subuh langsung kita ketemu. Tidak ya, banyak yang bilang nanti bagaimana dengan agama lain, apa boleh masuk di masjid? Pendeta-pendeta juga banyak datang ketemu saya di masjid. Nah, jadi tidak, siapapun rakyat Sulteng ini boleh, kalau tidak mau ketemu di masjid bisa ketemu di rumah. Tapi kebanyakan bilang, Pak, sudah kalau Bapak tidak keberatan, kami ketemu di masjid saja, tidak apa-apa. Saya bilang kita ketemu di masjid. Nah, kemudian ini bagian dari upaya kita untuk supaya masyarakat lebih mudah dilayani sama pemerintah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, nanti tanggal 17 Agustus saya akan launching lagi program baru pelayanan pemerintah, yaitu lapor gubernur.
Jadi masyarakat dengan HP misalnya dari mana tadi nih? Kalawara misalnya, ada signal di Kalawara? Ada. Banyak signal. Oh, cocok itu. Nanti kalau Bapak misalnya bisa langsung nanti kita umumkan nomor telepon ini, silakan dihubungi. Nanti kita sudah siap, ada operator kita nanti berjaga 24 jam untuk menunggu apa yang disampaikan oleh masyarakat se-Sulawesi Tengah ini. Apa masalahnya yang dikeluhkan kepada pemerintahnya. Nah, ini tanggal 17 Agustus kita launching nanti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, upaya kita untuk supaya masyarakat bisa lebih mudah dilayani. Cuma Bapak Ibu, saya juga sampaikan, karena juga banyak masyarakat sebenarnya selama saya jadi gubernur ini, ada juga sebenarnya persoalan yang tidak perlu sama gubernur. Cukup sama kepala desa selesai, sama camat selesai, atau sama bupati selesai. Tapi semua juga dia bawa pergi sama gubernur. Nah, ini juga jangan juga begitu, kasihan. Nanti ke gubernur ini belum sampai masa jabatannya sudah peot nanti. Ada yang datang, Pak, tolong bantu saya, ini suamiku sudah 7 hari tidak pulang-pulang. Coba, ini urusannya kepala desa sebenarnya, ini dibawa juga ke gubernur. Nah, coba ya. Jadi ada hal-hal, kecuali misalnya persoalan penting, bawa ke gubernur. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, istimewa kepada Pak Parman yang telah membantu masyarakat untuk bisa mengorganisir seperti ini. Mudah-mudahan Pak Kadis, ini tadi 10 ton kalau jadi jagung 7 ton, jadi jagung berapa? 35 juta 1 hektar. Aduh, luar biasa juga itu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini programnya Bapak Presiden ketahanan pangan. Kalau pembagiannya Bapak Presiden itu, kalau jagung ini urusannya polisi. Nah, kalau padi urusannya TNI, Angkatan Darat. Nah itu Pak Presiden itu begitu. Jadi kalau urusan jagung begini, oh ini urusannya Pak Kapolda ini. Jadi semua Presiden sudah bagi-bagi. Nanti kalau mau tanam jagung, jangan lupa kasih tahu Pak Kapolres, Pak Kapolda. Wah, pasti dia senang itu. Karena ini tugasnya Presiden sama polisi. Nah, gubernur apa tugasnya? Semua. Urus jagung, urus padi, urus segala macam. Itu tugasnya gubernur dan bupati. Jadi saya kira demikian. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena acaranya lambat, karena saya tadi ada rapat yang tidak bisa saya tinggalkan berkaitan dengan persoalan LPG 3 kg. Satu ibu-ibu pasti mengeluh ini soal LPG ya. Itu masalahnya karena LPG kita ini di Sulawesi Tengah kebutuhannya katakanlah 10, barangnya cuma 5. Itu sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau harga naik, berebutan orang membeli, ternyata masalahnya di situ. Lebih banyak kebutuhan daripada barang. Nah, doakan saya, insya Allah nanti saya mau ke Jakarta itu menghadap pada Menteri untuk menyampaikan sekian Pak, tolong kasih ke Sulawesi Tengah sekian banyak. Kuotanya ditambah sehingga nanti ibu-ibu tidak berebut lagi. Nah, sekarang kalau berebut akhirnya dari harga 22.000 menjadi 50.000. Ibu-ibu berapa sekarang kalau di Sigi? Ya? 35. Nah, 45. Nah, 45. Ini padahal headnya itu 28. Nah, ini karena itu persoalannya, karena tidak cukup, memang jatahnya tidak cukup. Jadi ini tadi saya lama bicara dengan semua bupati, bicara dengan semua kepala dinas, Hiswana Migas, Pertamina, supaya kita carikan solusi. Karena janji saya itu adalah satu harga untuk Sulawesi Tengah.
Ini programnya Berani Sejahtera. Ini sementara kita jalan satu harga Sulawesi Tengah. Harga Sigi sama dengan Palu, harga Sigi sama dengan Morowali. Ini untuk menekan ongkos daripada masyarakat yang terlalu besar. Jadi sudah saya usahakan ini supaya ibu bapak masyarakat Sulteng, supaya biaya hidupnya tidak terlalu banyak. Biaya sekolah saya sudah tanggung, kecuali bajunya, makannya saya tidak tanggung. Tapi SPP-nya saya tanggung, berarti sudah kurang beban hidup. Biaya berobat sudah kita tanggung, berarti berkurang lagi biaya beban hidup. Kemudian tambah lagi satu harga kita kurangi, sehingga mudah-mudahan dengan berkurangnya beban ini masyarakat akan lebih bisa tangguh ya ekonominya, sehingga Sulteng ini bisa berkurang angka kemiskinan kita. Saya kira ini saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala kesediaannya untuk bisa kita bersama-sama di tempat ini. Juga kepada Ketua KKJST yang sudah bersemangat. Saya kira beliau ini cuma urus di laut dengan mobil, ternyata urus jagung juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.